Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'idan lil muslimin wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Widiahid Rahmanto, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta beserta seluruh jajaran pengurus PDM, pengurus ranting dan cabang se-Kota Yogyakarta, pengurus Ortom Muhammadiyah dan pengurus serta pengelola amal usaha yang ada di wilayah Kota Yogyakarta yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada siang hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim hybrid antara offline dan online ini ya. Ada yang offline di kantor PDM, online di tempat masing-masing. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa di bulan Syawal ini amal yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa sunat 6 hari. Man shoma Ramadhana thumma adbahu syittan min Syawal. Ya, ini dikatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, kadzalika syamud dahar, seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun lamanya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW melaksanakan sunnah ini. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW apabila bertemu dalam suasana hari raya, sebagaimana athar yang kita pernah baca bersama, kana ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idzat istama'a fil 'id yaqulu ba'duhu ba'dan taqabbalallahu minna wa minkum. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu jika bertemu dalam suasana hari raya, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan itulah yang kemudian dikenalkan oleh Muhammadiyah sebagai ucapan hari raya yang dimulai pada tahun 1953 sesudah sidang Majelis Tarjih di Wiradesa Pekalongan. Jadi pada tahun itulah yang berabad-abad biasanya kita hanya mengucap minal aidin wal faidin, maka kemudian oleh Muhammadiyah dikembalikan kepada bagaimana atharnya para sahabat kalau ketemu satu sama lain, yaqulu ba'duhu ba'dun taqabbalallahu minna wa minkum. Selanjutnya makna syawalan secara majasi, karena kalau secara asli syawal
itu adalah ekor naik, tapi secara majasi di dalam kitab At-Ta'rifat itu dijelaskan syawalan bil makna murafi'u wa irtifa'an minas sufla ilal ulya, meningkat dan ditingkatkan dari kualitas yang rendah kepada kualitas yang tinggi. Oleh karenanya di bulan Syawal ini apakah puasa kita berhasil atau tidak, ukurannya adalah adakah peningkatan ilmu, iman dan amal kita sesudah memasuki bulan Syawal ini dibanding sebelum Ramadan kemarin. Tidak dibandingkan dengan Ramadan, karena kalau Ramadan tidak bisa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, karena ini adalah bulan khusus, bulan tarbiyah. Tetapi apakah Ramadan berhasil meningkatkan kualitas kita? Nah, maka kita ukur apakah ilmu, iman, amal yang ada dalam diri kita ini, baik secara personal maupun secara persyarikatan, adakah peningkatan? Ya, jadi kalau sudah meningkat berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, itulah yang disebut sebagai orang-orang yang minal a'idin wal fa'idin, yang kembali kepada fitrahnya dan memperoleh kesuksesan atau kemenangan. Nah, bagaimana supaya kita meningkat? Peningkatannya hanya bisa dilakukan dengan pendidikan. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan penggemblengan. Ya, kata Ramadan itu kalau makna aslinya adalah Ramadan, yang berarti kerikil yang membara. Karena pada masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW, ketika masih mengikuti kalender Syamsiah, kalender matahari, Ramadan jatuh di musim panas sehingga kerikil-kerikil di padang pasir itu membara seperti bara api, maka bulannya disebut Ramadan, bulan di mana kerikil membara panas seperti bara api apabila siang hari di tengah padang pasir. Tetapi setelah diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 213, ya, yas'alunaka 'anil ahillah qul huwa mawaqitul linnas, ya, al-ayat itu berubah dari kalender Syamsiah kepada kalender Qamariyah. Ya, maka kemudian kata Ramadan diberi makna majas, simbolik, artinya Ramat Tarmidud, bulan penggemblengan, bulan penempaan diri. Nah, kita baru bisa meningkat kalau sudah digembleng, ditempa melalui tarbiyah pendidikan. Oleh karena itu, gerakan Muhammadiyah diawali dengan pendidikan. Orang-orang Muhammadiyah, terutama guru-guru Muhammadiyah, bukan sekedar guru biasa, mereka adalah para murabbi. Maka ketika murid Muhammadiyah, santri Muhammadiyah berhadapan dengan guru dalam memulai proses belajar, diingatkan bahwa fungsi pendidikan adalah fungsi risalah, fungsi tarbiyah, dan para guru adalah murabbi. Maka di pendidikan Muhammadiyah selalu diawali dengan ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Di mana hadis ini ada dapat 16 hadis yang sahih tentang ini, yaitu asbabul wurudnya ketika Sayyidina Umar ibnil Khattab menemukan suhuf-suhuf Musa dan kemudian dengan asik dia membacanya sampai tidak terasa karena asiknya Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah sudah berdiri di sampingnya. Maka Sayyidina Abu Bakar menegur Umar bin Khattab, "Ya Faruq, tengoklah kekasihmu ini." Maksudnya disuruh melihat wajah Rasulullah. Ternyata Rasulullah berwajah merah, artinya tidak berkenan, sekalipun yang dibaca Sayyidina Umar itu suhuf-suhuf Musa atau Taurat.
Maka segeralah Umar meletakkan suhuf itu dan kemudian dia mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, atau lafaz lain wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rasulullah kemudian menyahut, ya Umar, Musa itu saudaraku, dan apabila Musa masih hidup hari ini, pastilah dia menjadi pengikutku. Artinya apa? Ketika telah ridho Allah jadi Tuhannya, Islam jadi agamanya, Muhammad jadi Rasulnya, tentu dia prioritas membaca wahyu dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak lagi memperhatikan wahyu-wahyu Nabi sebelumnya. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya Umar, siapa yang membaca ucapanmu ini, apabila dia membacanya di pagi hari dan meninggal di siang harinya, dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Apabila mereka yang membacanya di sore hari dan malam harinya meninggal, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka ikrar ini selalu dibaca oleh Kiai Dahlan di hadapan murid-muridnya sebelum pembelajaran. Kemudian oleh Kiai Dahlan diambilkan potongan dari surat Toha. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, kembali yang digunakan kalimat Rob, ya, jadi tarbiyah Rob, ya, Rabbi zidni ilma, tidak dipilih doa yang pakai Allahumma, dipilih dengan Rabbi, setelah raditu billahi robba, tambahannya Rabbi zidni ilma. Ini konsistensi pemikiran Kiai Dahlan, bahwa proses pendidikan di Muhammadiyah itu adalah proses penyampaian risalah, sehingga para guru adalah para murabbi, ya. Murabbi itu melindungi, mengasuh, menyayangi, mendidik, tidak sekedar pengajar. Ya, karena sekarang ini guru banyak hanya jadi pengajar, bukan murabbi, ya. Kalau murabbi itu paling tidak dia punya 3 bekal. Ya, yang pertama adalah pedagogi. Punya ilmu bagaimana mengasuh. Jadi dia adalah pengasuh anak-anak didiknya, bukan sekedar pengajar. Yang kedua, memiliki kemampuan didaktik. Bagaimana menyiapkan marhalah-marhalah atau tahapan-tahapan pendidikan. Dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan metodik. Memilih dengan cara apa. Ya, pendidikan itu disampaikan, medianya, alat pendidikannya, alat edukatifnya apa. Yaitu kemampuan metodologis. Minimal seorang murabbi ini memiliki 3 bekal itu. Yang sekarang ini dunia pendidikan kita mengalami krisis, karena sekarang ini tidak lagi ada ilmu pedagogi yang diajarkan di perguruan tinggi seperti pada masa-masa dahulu. Sehingga bagaimana membangun relasi guru dan murid itu tidak seperti relasi yang mengandung proses kepengasuhan, ya, kepengasuhan. Jadi kalau dia tidak merasa cukup dengan asuhan orang tuanya, masuk sekolah itu merasa tercukupi dengan asuhan guru-guru di sekolahnya. Saya kira ini pesan yang sangat mendalam dari Kiai Ahmad Dahlan, agar kita perhatikan pendidikan di Muhammadiyah ini tidak boleh meninggalkan, ya, faktor ini. Maka dari dulu setiap murid Muhammadiyah, baik di TK, Aba, Aisyah, SD Muhammadiyah sampai perguruan tinggi, diawali dengan raditu billahi robba dan ditambah dengan Rabbi zidni ilma. Ya Allah, anugerahkan kepadaku tambahan ilmu dan berikan kepadaku kecerdasan. Ya, jadi ini upaya peningkatan melalui proses
pendidikan. Ya, maka Muhammadiyah adalah gerakan yang mendahulukan dan mengutamakan pendidikan. Tetapi pendidikan bukan sekedar sekolah. Karena sekarang ini pendidikan itu dianggap sekolah, padahal sekolah itu kan secara historis ya, itu hanya mengisi waktu luang. Sekolah itu dari kata skolit yang berarti waktu luang. Jadi dulu para petani di Eropa sebelum revolusi industri, di sela-sela ketika mereka tidak sedang musim panen, musim tanam, mereka berkumpul untuk belajar baca tulis, belajar sastra, belajar matematika dan lain sebagainya. Maka tempat berkumpul di waktu luang, ya, artinya skolit itu tempat berkumpul di waktu luang. Jadi hanya kalau waktunya kosong. Nah, sekarang ini malah kegiatan utama masyarakat sekolah, ya. Jadi pendidikan itu tidak hanya sekolah. Pendidikan itu bisa di masjid, di pesantren, di sekolah, di masyarakat. Sehingga dulu pemuda-pemudi Muhammadiyah, baik di dalam pemuda Muhammadiyah maupun di dalam NA, adalah ujung tombak pengasuh pengajian anak-anak di seluruh DIY ini. Ya. Jadi dulu pengajian anak-anak di masjid-masjid itu diasuh oleh pemuda Muhammadiyah dan NA. Maka seperti saya ini dulu didikan pengajian di masjid, diasuh oleh NA maupun Muhammadiyah, sehingga Mars NA pun sampai hari ini masih hafal saya, karena diajar juga ya, itu ya. Dari nasiah yang bersimbol padi, nah, itu diajarkan dulu ya pada anak-anak, ya, Mars Pemuda, ya, Mars Aisyah. Jadi sehingga tahun 77 saya waktu itu bersama Mas Harun Ar-Rasyid sebagai ketua cabang pimpinan Muhammadiyah Mantri Ciron itu, kita adakan lomba kur dan pidato se-DIY ya, antar pengajian anak-anak ya. Dan itu kemudian ketika saya mendirikan lembaga pengembangan Taman Kanak-kanak Lokal Indonesia, saya buat festival anak soleh tahun 1992 yang dikenal sebagai FASI ya. Itu sebenarnya pengembangan dari pengalaman ketika kami di Pemuda Muhammadiyah Cabang Mantri Ciron dulu menyelenggarakan lomba kur dan pidato untuk pengajian anak-anak sedaerah istimewa Yogyakarta. Ya, jadi generasi muda di masjid-masjid itu dulu dipegang oleh kader-kader muda Muhammadiyah, yaitu para pengurus NA dan pengurus pemuda Muhammadiyah. Di Kota Gede dulu Pak Asad Humam sebagai ketua majelis tabligh di cabang Muhammadiyah Kota Gede menghimpun anak-anak muda Muhammadiyah itu, AMM, mengadakan tim tadarus AMM yang kemudian aja dalam tanda kutip kecelakaan historis. Ini AMM kan anak-anak muda, nah itu diprotes namanya, itu akhirnya oleh Pak Asad harus diganti dengan Angkatan Muda Masjid dan Musola. Itu padahal AMM Muhammadiyah awalnya itu ya. Nah, karena memang yang eksis di masjid-masjid dan musola itu adalah para pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah ya, itu sampai akhir 80-an lah kira-kira seperti itu. Bahkan ketika dirintis pengajian privat di kalangan menengah ke atas oleh Pak Amin Mansur yang kader pemuda Muhammadiyah, dia mendirikan yayasan pun namanya Yayasan Tunas Melati, karena masih jiwa melatinya itu masih ada ya. Jadi sebetulnya ini yang kita lihat ketika anak-anak muda Muhammadiyah tidak lagi menekuni pendidikan masyarakat melalui masjid-masjid, maka agak sulit kita mempertahankan lama-lama nanti eksistensi kelembagaan, ranting, cabang, dan seterusnya itu. Karena kaderisasi mengalami sedikit ya penyempitan, sehingga boleh dikatakan kader-kader Muhammadiyah sekarang lebih banyak lahir dari amal usaha, dari sekolah Muhammadiyah, nah guru, ya, karyawan di sekolahan, dosen, karyawan rumah sakit, tidak lagi di akar masyarakat yang dibina di pengajian-pengajian di masjid-masjid. Bahkan secara strategis
Muhammadiyah dulu kalau membangun masjid tidak diberi nama, karena masjid itu bagian dari amal usaha ranting. Maka nama masjid itu sesuai dengan ranting atau kampungnya, ya. Tuh, misalnya tahun 57 dibangun di Danunegaran, ya namanya Masjid Danunegaran, ya. Kemudian tahun 66 di Jogokarian, ya Masjid Jogokarian. Pertama kali Masjid Muhammadiyah yang diberi nama itu dulu di Minggiran, diberi nama Masjid Al-Falah. Sebelumnya tidak ada Masjid Muhammadiyah itu diberi nama karena itu terikat dalam satu teritorial pembinaan ranting. Ini strategi yang sangat bagus karena apa? Artinya kemudian wilayah itu tidak terbelah dalam manajemen dakwah dan keumatan. Nah itulah yang kami terapkan. Ya, tetap kita pertahankan Jogokarian, ya namanya Masjid Jogokarian, ya wilayahnya ya seluruh kampung Jogokarian. Ya, nah, mungkin nanti kalau satu kampung RT mendirikan ya Masjid Jogokarian 2 misalnya begitu. Jadi supaya apa? Terstruktur pembinaan masyarakatnya itu. Ya, dulu Mas Isman Ketua PDM Kota yang tahun 66 itu tahun 67 tanggal 20 Agustus meresmikan Masjid Jogokarian itu. Ya, dan dulu paket masjid SD, ya, jadi Masjid Danunegaran, SD Muhammadiyah Danunegaran, ya, Masjid Jogokarian, SD Muhammadiyah Jogokarian itu tahun 68, ya. Nah, masjidnya diresmikan 67, dibuka SD-nya 68, Mangkuyudan, Suryawijaya, selalu diikuti begitu. Jadi pembinaan umat itu terpadu dalam satu wilayah. Ranting Muhammadiyah punya masjid, punya sekolahan, ya. Nah, jadi ini dua hal yang menjadi strategi dasar perjuangan Muhammadiyah adalah memprioritaskan pendidikan. Jadi masjid dulu dipegang, kelompok-kelompok pengajian masyarakat, dan kemudian didirikan formalitas namanya sekolah, gitu ya. Nah ini monggo kita kaji kembali sehingga pada waktu itu semua kader-kader Muhammadiyah itu banyak yang lahir dari sekolah-sekolah itu. Karena murid sekolah Muhammadiyah itu mau masuk ruangan sudah diambil janjinya dulu, ya, janji pelajar Muhammadiyah. 1. Menjunjung tinggi perintah agama Islam. 2. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru. 3. Bersih lahir batin dan teguh hati. 4. Giat belajar, bekerja serta beramal. Yang terakhir sanggup melangsungkan amal usaha Muhammadiyah itu. Jadi ini sudah jalur kaderisasi, ya. Itu. Nah, saya itu dari TK sampai SMP, ya. Itu, ya. Jadi itu mengakar, ya, di dalam penanaman pemikiran seperti itu. Nah, dan kemudian yang kedua, ya, adalah keterbukaan pemahaman agama. Sehingga orang Muhammadiyah itu anti taklid. Dia mudah untuk mendapatkan tajdid, pemikiran pembaharuan selagi itu berada dalam garis dasar Al-Quran dan Sunnah. Ya, gerakan tajdid itu betul-betul diwarnai. Maka ketika kita mengakhiri belajar, ya, itu diungkapkan dengan ungkapan keterbukaan dan niat untuk loyal mengikuti kebenaran. Maka diakhiri belajar kita dengan mengucapkan Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tibaa, ya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu dan berikanlah kemampuan kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami batil yang salah itu dan berikan kekuatan kami untuk warzuqni tinaba, untuk meninggalkannya. Sehingga tidak mengklaim kebenaran, jadi terbuka, ya. Jadi kalau yang benar mana supaya ditunjukkan oleh Allah, dan kalau itu benar kita ikut teguh, memegang teguh, tidak gampang menjual keyakinan dan kepercayaan, ya, tidak jadi penjilat, ya, tetapi tetap berpegang pada kebenaran. Nah, supaya nilai-nilai itu tidak hilang, begitu mau pulang saling berpisah,
maka diamalkanlah amalan yang dipraktekkan para sahabat Nabi, yaitu kalau ketemu satu sama lain atau berpisah satu sama lain diingatkan dengan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Entah itu di pengajian di masjid, entah majelis-majelis taklim, entah di sekolah, itu pasti doanya raditu billah sebagai pembuka, akhirnya Allahumma arinil haqqo haqqo, dan ketika mau bubar itu dibacakan wal asri. Ini bukan hal yang sederhana, itu oleh Kiai Dahlan tentu sudah sangat difikirkan sebagai landasan visioner. Maka pencipta lagu Sang Surya itu menangkap itu. Maka sesungguhnya lagu Sang Surya itu kan terjemahan dari raditu billahi robba itu. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, cuman ditambah Muhammadiyah gerakan. Ya, jadi itu garis ya peta dari pembinaan warga Muhammadiyah itu sebetulnya. Ya. Nah sekarang sering saya ingatkan di pengajian-pengajian Muhammadiyah, senyampang dengan masuknya teman-teman yang baru pulang dari Timur Tengah, sekarang ini tidak dibaca lagi Allahumma arinil haqqo haqqo, sekarang dibaca penutup atau yang disebut doa kafaratul majlis itu ya. Ini merubah tata pikir, artinya merubah tata pikir itu ya, bahwa kalau doa kafaroh itu untuk menebus doa adalah dosa di dalam majelis yang terjadi. Nah ini biasanya kalau terjadi dialog dan sebagainya. Ya, zaman dulu Rasulullah mengajarkan dan Kiai Dahlan juga sudah paham kenapa dipilih Allahumma arinil haqqo haqqo. Ya, karena itu jiwanya Muhammadiyah itu terbuka mencari kebenaran, karena Kiai Dahlan itu dituduh kafir ya, misalnya ketika mendirikan sekolah dengan meja kursi itu ya, ada kiai dari Magelang datang sekedar untuk menemui Kiai Dahlan dan mengatakan Kiai ini kafir karena sudah kayak Belanda ya, sekolah pakai meja kursi. Nah, ternyata yang mengkritik itu sekarang sekolahnya juga pakai meja kursi semua ya. Jadi ya, nah ini satu contoh ya. Dulu Muhammadiyah pakai celana panjang, pakai jas. Sehingga dulu Bung Karno mau nikah nggak ada qadhi yang mau menikahkan, ya hanya orang Muhammadiyah yang berani. Karena dulu semua kiai pakai sarung, kalau pakai celana panjang disebut tasabuh, menyerupai orang kafir pakai jas. Sekarang juga ada muktamar yang pakai jas semua, kalau dulu sarungan, sekarang juga celana panjangan semua. Ya jadi ini hal-hal yang sebetulnya itulah pemikiran Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqni ittiba'ah. Ini kalau kebenaran itu sudah tertunjukkan, pegang teguh. Maka Muhammadiyah tidak kemudian memanfaatkan kekuasaan untuk menjilat ya penguasa dan kemudian mengorbankan prinsip-prinsip kemandirian. Bahkan ketika Belanda dahulu membuat ordonansi sekolah liar dan mengancam Muhammadiyah tidak akan mendapatkan subsidi pendidikan, Muhammadiyah memilih tidak menerima subsidi, ya. Jadi itu kemandiriannya yang luar biasa. Terakhir, ya, sebagai penutup, ciri daripada Muhammadiyah itu adalah keikhlasan. Ya. Maka Bung Karno itu sangat paham dengan Muhammadiyah, sehingga Bung Karno itu memberi gelar Kiai Ahmad Dahlan itu manusia yang sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itulah profil Kiai Dahlan. Ya. Sehingga pidato Bung Karno menyebut Kiai Dahlan adalah gurunya ya, yang mengajarkan sepi ing pamrih rame ing gawe. Itu ketika Bung Karno menetapkan Kiai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional ya. Karena semangatnya sepi ing pamrih rame ing gawe. Bahkan Panglima Besar Sudirman yang merupakan didikan sekolah guru Muhammadiyah
semboyannya juga sama dengan gurunya, dengan Kiai Dahlan. Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Nah, itu ciri orang Muhammadiyah itu seperti itu. Ya, sampai tahun 81 ya, menggemparkan jagat pendidikan. Ketika Pak Harpan, kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantung, didatangi oleh Dinas Pendidikan ya Kabupaten Bangka Belitung, dulu belum provinsi. Sudah Pak, ditutup saja SD Muhammadiyah ini, Bapak saya pindah menjadi guru di sekolah PN Timah. PN Timah itu perusahaan negara yang besar, gajinya besar. Ngapain ngurus sekolah Muhammadiyah begini? Nggak ada duitnya. Ya, waktu itu sekolah Muhammadiyah Gantung itu SD Muhammadiyah diancam kalau muridnya nggak sampai 10 harus ditutup. Ya, apa kata Pak Harfan? Di Muhammadiyah itu kami dididik berpikir untuk memberi, tidak dididik berpikir untuk menerima. Jawabannya demikian. Ya. Maka apa yang terjadi? Ya, untuk menggenapi 10 muridnya, ada anak idiot terpaksa diterima masuk. Tapi dari situ lahirlah Laskar Pelangi. Saya beberapa kali kalau ke sana ketemu Bu Muslimah yang waktu itu sama dengan guru-guru saya SD itu, paling cuma dapat beras dari ranting, bedak dan pupurnya itu dari lembutan kapur bekas hapusan papan tulis. Masya Allah, tapi melahirkan kader-kader yang mendunia. Ya, itu karena keikhlasannya. Maka simbol Muhammadiyah itu matahari, bagai sang surya menyinari dunia, hanya memberi tak harap kembali. Nah, saya kira hal-hal ini yang harus direvitalisasi, disegarkan kembali sebagai jiwa bermuhammadiyah. Insya Allah Muhammadiyah akan bisa bertahan melampaui 1 abad. Tetapi kalau nilai-nilai dasar ini dilupakan, Muhammadiyah mau tidak mau akan tergerus oleh zaman, karena ruhnya sudah hilang, ruh keikhlasan, ruh pendidikan, ruh keterbukaan. Dan lebih hebat lagi, dulu orang masuk Muhammadiyah itu yakin dengan masuk Muhammadiyah akan masuk surga. Itu keyakinannya itu sedemikian kuat, karena itu dicantumkan di dalam anggaran dasar Muhammadiyah yang diusulkan oleh Hofstir Muhammadiyah kepada pemerintah kolonial Belanda tanggal 18 November 1912. Apa cita-cita Muhammadiyah? Cita-cita Muhammadiyah adalah menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terbentuk masyarakat baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi cita-cita Muhammadiyah itu apa? Menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah. Dengan demikian, dengan semangat menggapai surga itu otomatis akan terwujud baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya. Tapi sekarang ada organisasi kok cita-citanya menggapai surga, mungkin itu dikoreksi ya. Jadi ya, sehingga dulu itu orang masuk Muhammadiyah itu merasakan masuk surga, jadi berebut itu, mewakafkan tanahnya untuk sekolah, wakaf tanahnya untuk masjid, wakaf tanahnya, wakaf uangnya, karena yakin kalau saya masuk Muhammadiyah saya akan menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, ya, sehingga luar biasa semangat yang demikian. Jadi meningkatkan kualitas, salah satunya belajar dari masa lalu. Ibarat orang memanah, itu semakin kuat menarik tali busur ke belakang, insya Allah luncuran anak panah semakin jauh melesat ke depan. Jadi Muhammadiyah ini akan mencapai titik tujuannya apabila orang Muhammadiyah sudah paham dengan sejarahnya. Ya, perubahan itu dilakukan dari hal yang sederhana itu harus dikaji betul.
Misalnya memulai dengan doa apa, itu harus tahu kenapa dulu Kiai Dahlan memilih raditu billah, kenapa Allahumma arinil haqqo haqqo, kenapa harus wal asri, ya. Teologi wal asri itulah yang diterjemahkan dengan berkemajuan, ya. Itu kalau selama ini yang ditonjolkan kan teologi al-ma'unnya, ara'aital ladzi, tapi berkemajuan itu adalah ajaran Kiai Dahlan, ya. Wal asri, ya. Nah, maka ini yang saya kira kalau ingin Syawal secara kolektif warga persyarikatan ya harus kembali menggali pemikiran, nilai-nilai dan ruh para tokoh pendiri Muhammadiyah di awal lahirnya pergerakan. Insya Allah kita kembali ke fitrahnya Muhammadiyah, ya, menjadi sebuah gerakan tajdid, amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan yang berkemajuan dan gerakan yang benar-benar mengantarkan para anggotanya menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, yang akan membentuk masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hadza taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.